sempat bawa kamu. Berapa? Sempat. Shalom bagi kita semua. Kita akan berhitung dari nomor 1 mulai. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 32, 33, 36, 41, 44, 50, 59, 65, 56,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
manusia biasa, punya keterbatasan, tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan di pagi hari ini hamba berkuda Roh Kudus memimpin hamba, urapi hamba, supaya mampu untuk berkata-kata, mampu untuk menjelaskan isi firman Tuhan ini. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, di pada pagi hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, jadwalnya Enda. Kemarin malam saya datang ke perpus, terus ada yang tanya saya, kamu siap ke podcast? Saya bilang saya itu selalu siap. Karena saya mengingatkan kemarin, Jumat kemarin itu saya dalam perjalanan ke tempat layanan. Tiba-tiba saya ditelepon, pesertanya sakit, terus ada pelayanan satu yayasan, yayasan sekolah musik. Jadi telepon saya, apakah kamu siap datang pelayanan malam? Saya bilang saya tidak siap. Jadi pendeta itu bilang siap, tidak siap, tetap siap. Saya datang ke stasiun, pendetanya menjemput saya di stasiun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi setiap kasih pelayanan jangan tolak. Itu berkat. Itu berkat anugerah dari Tuhan. Hari ini kita sama-sama membuka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-8 sampai 10. Maaf, itu salah kasihan. Sampai 10 tapi saya minta hanya 3 ayat. Maka dari itu semester 2 membaca ayat yang ke-8, semester 4 membaca ayat yang ke-9 dan semester 6 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kepada semester 2 ketika saya membaca dia berikut atau membaca dia berikut 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 10 dia berikut. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Maka itu aku saudara kami seru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada-Ku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesaran oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam latar belakang surat Rasul Paulus ini berbicara tentang Rasul Paulus. Dia juga seorang hamba Tuhan terbesar. Dia juga seorang sebagai penginjil, tetapi dia mempunyai kekurangan dan dia mempunyai kelemahan. Lalu ini adalah salah satu pelayanan yang terbesar, tetapi ia memiliki kelemahan. Disebut dan duri dalam daging. Paulus sudah berdoa. Dia berdoa 3 kali supaya iblisnya mundur. Tuhan
mengambil penderitaan, tidak langsung mengangkat. Sebaliknya ia berkata bahwa kasih karunia cukup untuk dalam kelemahanmu, untuk menjadi sempurna. Karena kita juga mengalami punya kelemahan, punya kekurangan, maka di pada pagi hari ini temanya aku siap untuk dipakai Tuhan. Jadi dalam tema ini berbicara tentang aku siap dipakai Tuhan. Dalam pasal ayat yang 9, di sana dikatakan bahwa cukup kasih karunia ku bagimu, justru dalam kelemahanmu menjadi sempurna. Jadi subtema dari air mata menuju pemulihan Tuhan. Langsung poin pertama, Paulus berseru kepada Tuhan dalam pergumulan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentang hal itu 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Itu ada berapa poin? Ada 3 poin. Tuhan mendengar doa orang yang berseru kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, atas pertolongan Tuhan dalam kesulitan apapun, dalam masalah, itu karena anugerah Tuhan yang berikan kepada kami. Paulus, dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia seorang pemimpin, tetapi dia juga memiliki kekurangan, keterbatasan. Tetapi Paulus, dia berseru, dia berdoa sebelum dia pelayanan, dia berdoa, dia pelayanan berbagai Jumat, dia hanya berseru. Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu ke dalam kehidupan kita, kita di sini bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam 1 semester Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kesulitan, keuangan, dalam kelemahan kita. Jangan kita menyerah, berdoa kepada Tuhan, berseru dalam, jangan bilang, jangan katakan bahwa aku ini belum bayar uang makan. Jadi berdoa, doa adalah kekuatan, doa adalah sebagai dasar komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan pikul masalah dengan sendiri. Dalam kelemahan tetaplah berdoa, berseru. Biarlah dalam air mata menjadi dibawa kepada Tuhan akan menjadi kekuatan baru. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah di mana Paulus pelayanan, dia mengalami penderitaan, tetapi dia punya pergumulan, tetapi dia tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya pelayanan Paulus menjadi lancar. Lalu poin yang kedua, kasih karunia cukup dalam kelemahan. Cukuplah kasih karunia bagimu. Ada berapa poin di bawah situ? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Jangan ketika masalah punya pergumulan, jangan hanya kita jauh dari Tuhan. Justru masalah datang ke kita harus berdiri teguh, berdoa dan minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, berdoa, kasih Tuhan lebih besar dari pergumulan. Dalam kelemahan memberikan kekuatan. Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Ada satu ilustrasi kelapa tua, dia jatuh di air. Lalu kelapa tua itu dia bawa, dia ikut arus. Dia tidak bisa lawan arus. Ombaknya kemana? Kelapa tua itu harus ikut. Sampai kelapa tua itu dia bertumbuh di tengah ombak. Lalu kelapa tua itu dia terlampar di pantai pasir yang bagus. Ya, di situ kelapa tua dia terlampar di situ, dia menjadi bertumbuh dan dia berbuah. Dia menghasilkan buah itu yang segar. Artinya, saudara dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita banyak pergumulan, banyak tantangan, jangan jauh dari Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika Paulus dia mengalami penderitaan pergumulan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu kami dari Papua, saya sama gereja itu tidak baru kenal. Jadi kami, karena pendeta itu bilang, nanti kita ketemu di kapal. Jadi saya tidak kenal itu Jesus. Karena aku kenal itu di atas kapal. Baku cari. Jadi dalam perjalanan itu saya memang dari kampung itu ongkos mobil itu berapa? 2.500.000. Itu hanya saya sendiri 2.500.000. Di situ saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya jalan, berikan saya jalan untuk saya harus menuju ke kabupaten. Puji Tuhan, dalam perjalanan Tuhan sudah menyediakan mobil untuk saya. Mobil itu gratis. Jadi apa dulu saya tidak keluar. Itulah disitulah kita melihat bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan kita. Maka berdoa adalah doa dan kekuatan. Orang benar adalah besar kuasa. Opus selalu katakan kepada saya, tadi sore saya keluar dari sini, Opus dipanggil saya di kantor. Dia kasih ini, tinggal ini. Ya dia bilang ini hadiah kantor Pak di waktu hari Sabtu ini hadiah ini. Bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan berkat dalam setiap pergumulan, dalam setiap kelemahan kita. Jangan menyerah. Dalam satu semester ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Tuhan masih menolong kami dari semester awal, semester
pertengahan hingga akhir ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi mengucapkan syukurlah dalam segala hal. Lalu poin yang ketiga, kelemahan menjadi tempat yang kuasa. Tuhan menyatakan, sebab jika aku lemah, maka aku dikuatkan. Jangan malu dengan kelemahanmu. Jangan dibilang, aku ini punya kelemahan, enggak punya apa-apa, saya tolak pelayanan, enggak bisa. Mana Mikael? Mikael yang biasa mau ada wadah bisa tolak-tolak ini. Ketika orang makasih kita pelayanan, jangan tolak. Berdoa, Tuhan dapat mempakai hidup yang sederhana, bukan punya talenta. Di dunia kerja mungkin orang bisa pakai orang yang punya talenta atau punya apa namanya itu, skill. Tetapi Tuhan mau orang yang sungguh-sungguh melayani, orang yang sungguh-sungguh untuk Dia. Tuhan tidak melihat kelemahanmu, Tuhan tidak melihat kekuranganmu, tetapi Tuhan melihat hatimu yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi kuasa Tuhan nyata bagi orang yang percaya. Ketika di tengah kelemahan kita, kuasa Tuhan akan memiliki, berikan kelemahan, berikan kuasa. Justru Kristus mati demi kekurangan kita, demi dosa kita. Maka kita juga harus bersyukur. Penderitaan Kristus itu dia menderita untuk kekurangan kita, kelemahan kita. Maka kita juga harus bersyukur. Dia menderita, dia dicap. Karena untuk apa? Untuk kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah Paulus. Dia cuma syukur. Karena apa? Dia seorang penginjil. Tetapi dia memiliki kekurangan, batasan, tetapi dia tetap berdoa, berdoa. Dia pelayan di berbagai Jumat. Dia punya kekuatan untuk berdoa, berseru. Lemah bukan hanya lahir hidup kita, tetapi tempat untuk menuju kuasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan. Dalam kekurangan Tuhan memberikan kelemahan. Sebentar lagi kami di sini akan berlibur. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dalam satu semester ini ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dalam satu semester duka, air mata, setiap hari bangun pagi. Di sini siapa yang di tempat pelayanan itu bangun tempo jam 4. Saya udah beda ya. Aku bangun jam 10 sampai jam 12. Karena di sana tidak habis dan tidak kegiatan.
Makanya tidur sampai jam 12 terbangun masak. Mungkin makan itu jam 1. Tetapi di tempat ini membiasakan kita kalau datang mengantuk, jangan mengantuk itu membiarkan, harus berani, harus bertahan. Jangan ketika kita mengantuk hanya begitu. Bertobatlah orang yang seperti itu. Sebab kerajaan itu dekat. Itu kalau hadap ya, kalau hari Minggu bangun karena dari tempat pelayanan ke rumah itu jauh sekitar 1 jam, jadi harus bangun tempo. Jadi membiasakan dalam kelemahan kita. Makanya dalam kesimpulan, Tuhan memakai orang yang punya kelemahan, orang yang punya kekurangan. Jangan membiarkan kelemahanmu begitu saja, tetapi berdoa kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dunia boleh meremehkan kita, tetapi di mata Tuhan kita berharga di mata Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-5. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan kita lari dari pelayanan kita. Ketika orang tak pelayanan itu bersyukur itu pekerjaan Roh Kudus itu. Roh Kudus kan menghibur, menggerakkan hati. Maka kita harus bersyukur. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, nafas, ada lagi lagi berkata itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, bukan kita pakai untuk poya-poya di dunia punya, tetapi pakai untuk di dalam gereja. Gereja hidup itu karena pemuda, gereja bangkit itu karena pemuda. Jadi pemuda di tempat sini ini wajib-wajib penginjilan, jadi harus berjuang. Kita belajar dari Paulus ini. Paulus ini adalah salah satu seorang penginjilan besar. Dia dipakai Tuhan. Dia punya kelemahan, kekurangan, tetapi Paulus dia dipanggil untuk melakukan penginjilan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di pada pagi hari ini, bersyukur atas penyertaan dalam kehidupan kami, juga firman yang disampaikan di pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, berbuah, berseru, dan biarlah Tuhan yang berkati. Bapa, hamba sudah berhenti tentang firman sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Siapkanlah dirimu untuk dipakai Tuhan. Ambil kebenaran firman Tuhan. Baiklah teman-teman semua, kita akan menyampaikan setiap Tuhan. Doa yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua untuk PT SAG. Yang ketiga PKSN. Yang keempat keluarga kita. Yang kelima orang-orang di luar sana. Dan yang keenam kita berdoa untuk kepentingan kita semesta enam yang sedang mengajukan dulu diskusi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Jika ada sebuah tambahan dari teman-teman semua, Pertama kita berdoa untuk keberhasilan KKR. Yang kedua kita berdoa buat Opung yang pada saat ini sedang di rumah sakit. Lu udah berhasil KKR. Keberhasilan berdoa. Opung masih siapkan Opung.
ketiga Syahmani Buta Soid, yang dimana dia belum sadarkan diri lagi dalam Gantikan bersama kawan.
mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah untuk kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan telah bangunkan kami dari tidur kami. Kami boleh bernafas, kami boleh dalam keadaan sehat semuanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami senantiasa berdoa bersungguh. Panggil nama Yesus. Biarlah roh Tuhan bekerja, biarlah roh Tuhan melakukan perkara yang besar bersama. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang besar, segala apa yang bangsa menjadi telah menjadi apa yang menjadi tujuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang luar biasa. Kami melihat ada kebaikan Tuhan, kami melihat sempurna. Kau menolong, kau menopang. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap hal apapun yang boleh terjadi di bangsa kami yakin dan percaya semuanya oleh karena pertolongan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan kampus kami SDI KSM Santosa AS dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila roh Tuhan yang boleh bekerja, roh Tuhan yang boleh berkarya, kami akan percaya Tuhan segala satunya boleh terjadi atas nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan PT Santosa AS Jaya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang boleh berkarya Bapa. Kami akan percaya bahwa Tuhan boleh senantiasa sertakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa. Kami juga menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Jangan sampai menjadi penghajatan dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang-orang di luar sana yang saat ini Tuhan dalam pergumulan tinggal makanan dan minuman mereka. Untuk pakaian dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati mereka. Makanan anak janda, yatim piatu Tuhan Yesus. Orang-orang terlantar di luar sana. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, mampukan mereka untuk senantiasa berseru dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ucap syukur dan terima kasih segala sesuatu.
Kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Shalom bagi kita semua. Andre telah, Eldon enggak, bukan pindah kursi. Tidak Kristen. Michael Julianto juga tidak Kristen. Endah telah, Glory sakit, Pasrah telah.
Oke. Pengumumannya yang pertama adalah ini PKKMB atau Opram yang semester 2. Kemarin ada berapa orang? Yang sudah atau belum? Ya udah, yang didata, yang belum aja. Yang data nanti siapa ya? Medina udah belum? Siapa yang bisa data? Yang udah siapa? Iya, Maria mungkin bisa data ya. Data angkatannya yang belum di Opram atau PKKMB. Ya, nanti dikirim ke saya atau di grup untuk mengetahui. Jadi rencananya PKKMB atau Opram itu nanti akan diserahkan kepada militer, gitu ya kan. Wajib militer. Tapi lebih seru sih, lebih disiplin. Daripada di sini dibentak-bentak tanpa arah, mendingan di sana kan ditempa dengan tujuan jadi permata. Haleluya. Terus pada saat nanti Opram jangan pasrahkan diri. Kalau tahun ini gagal, tahun depan masih ada lagi. Gagal, coba lagi. Ya. Terus WL Minggu minta tolong Maria persiapkan diri untuk WL hari Minggu karena belum ditunjuk. Iya, minggu ini. Terus libur di asrama siapa nih yang udah fixnya? Karena kemarin ada yang mengundurkan diri, ada yang memohon tapi tidak jadi. Jadi yang jelasnya adalah Medina, Bintang, Tiara, Erna, siapa lagi ya? Suryanti nggak jadi. Bernike, ada Bernike? Hah? Berarti cuma 4? Tamar ya? Hah? Enggak. Takut saya lupa. Maksudnya kalau tidak disebut namanya bisa kok diramaikan lagi. Ada Medina, Bintang, Tiara, Erna, Tamar. Ada lagi? Oh iya, Itel. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Suryanti nggak jadi, Bernike nggak jadi. Ada lagi? Cuma 6 ya. Medina, Bintang, Tiara, Erna, Tamar, dan Itel. Jaga pos di katanya. Nggak usah. Kalian jangan menganggap bahwa cewek itu lemah. Aku suka begitu. Berarti yang kalian harus Tapi kata-kata cewek. Cewek-cewek akan bisa mengangkat galon kalau cowok sudah tiada. Tapi jalannya gini-gini leh. Beda, bincang-bincang. Minta tolong. Jadi nanti siapa gitu, Pak? Yani dan Marcelina pagi ini cowok-cowok ngangkat segala perkakas meja yang dari mobil yang ada di chapel ditaruh di Rumah Putih. Ya, itu tadi pesan dari Ibu Norma. Nanti akan dikoordinir sama Larson. Hah? Nanti aku kasih tunjuk. Larson. Kalau kayak gitu cowok-cowok bisa langsung kerja, nggak usah berhitung supaya selesai baru selesai. Langsung rapikan di Rumah Putih gimana caranya biar rapi supaya tidak mengganggu. Meja diangkat sama Rumah Putih. Nah, kalau Jumat kerja praktisnya itu cowok-cowok akan memasang ranjang. Jadi cewek-cewek mohon mempersiapkan diri
untuk kamarnya dimasuki buat satu ranjang, supaya satu kamar dipersiapkan untuk 5 ranjang. Karena semester depan kita akan kedatangan mahasiswa baru sama yang PPL. Jadi nggak tahu konsepnya seperti apa ya. Ya, terakhir di asrama tanggal 12. Jadi tanggal 10 kita sudah ibadah penutupan. Jadi hari Jumat terakhir mahasiswa yang ada di asrama. Yang weekend diharapkan, nggak tahu, kata ibu Rina nggak ada lagi weekend, udah libur. Jadi kalau ada mahasiswa bilang, Pak nanti pulang weekend kami masih ke asrama, udah nggak ada weekend katanya. Menurut ibu Rina ya, saya cuma menyampaikan bahasa pimpinan. Karena kalau dari ibu Esther katanya hari Rabu itu udah selesai ibadah bisa langsung go, nggak usah makan, nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Ya, tapi dari ibu Rina bilangnya tanggal 12 saja hari Jumat udah bisa berkiprah. Harapannya ini diperhatikan. Kalau ada tolerin yang sangat darurat, ya paling terakhirnya Minggu. Katanya setelah Minggu tidak ada lagi di sini dengan hal alasan apapun. Kira-kira seperti itu karena sudah diberitahukan jauh hari. Terus ya ini ada Putra nyalakan lampu jam 12 lewat masih nyala lampu kamarnya. Ada Julvan, Andre, sama si Barani dan Heber. Boleh dikasih komentar kenapa, bagaimana, seperti apa? Banyak nyamuk ya. Kenapa? Banyak nyamuk. Dari yang lain? Hah? Nggak bisa tidur. Saya udah tidur. Oh udah tidur. Kristianus? Enggak. Kristianus enggak pernah. Salah. Julvan? Oh udah tidur. Andre tadi udah. Si Baran. Heber? Oh udah tidur. Pelakunya Andre. Iya, aku nggak bisa tidur jadi aku harus tidur. Nah, jadi gimana nih? Ini konsekuensi satu kamar atau Andre doang? Satu kamar. Ya. Satu kamar konsekuensi berarti kalian ini langsung dibagi aja nih. Andre dan Julvan hari Senin Selasa Sapu Pel. Terus Sabtu Minggu sama si Barani dan sama si Barani sendiri aja nih. Iya sih ada ini bah. Berarti Heber, Andre, Julvan Senin Selasa Rabu. Karena 3 orang kalian kan. Senin Selasa Rabu Sapu Pel di dapur. Samuel Sibarani hari Sabtu dan Minggu. Siapa? Tidak lagi, dia kemarin cuma survei doang. Gimana Samuel Sibarani cocok tempatnya? Kalau nggak cocok bilang nggak cocok. Oke, itu saja pengumumannya. Diulang kembali, yang berlibur Medina Bintang, Tiara, Erna, Tamad, dan Itel. Ada lagi yang mau daftar. Cuman mau menyampaikan, ketika ini sudah fix berlibur, sudah saya buatkan suratnya, saya sudah buatkan pengajuannya. Yang sudah mendaftar tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa mendaftar. Itu konsepnya ya. Maksudnya belajar konsisten. Ketika bilang di asrama, yuk di asrama. Jangan bilang, aduh Pak, tiba-tiba paman saya nelpon katanya harus ke sana, udah nggak bisa. Pak, mama saya bilang saya pulang kampung aja, udah nggak bisa. Atau yang di sini, Pak, ternyata di tempat pelayanan saya tidak terima saya lagi. Ya kan? Makanya dikasih tahu jauh hari. Jadi ini cuma ada 6, Medina Bintang, Tiara, Erna, Tamad, dan Itel. Kapan ya terakhir ya? Hari ini hari Kamis. Jumat kalau ada yang mau mengundurkan diri bisa.
Ada yang mau daftar silahkan. Jadi yang untuk Suryanti, kalau masih ada perubahan masih bisa, atau Bernike ataupun yang lainnya. Itu harapannya. Ada pertanyaan? Ada pengumuman dari yang lain? Ya. Ini kalau untuk Putra mau sesuai dengan jam atau langsung gas? Langsung gas. Ada lagi pengumuman? Bukan apa yang bentuk pendengar, tapi ini diingatkan dari Opung, doa Bapa kami itu, mari kita berdoa, doa Bapa kami yang surga, jangan panjang kali. Soalnya Opung kemarin geleng-geleng ini nggak diingatkan atau gimana gitu. Terima kasih. Belum. Jadi ngerti nggak yang dimaksud si? Ngerti. Ada lagi pengumuman? Semangat berjuang.